Shalom buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu Bapa, di mana sampai pada saat ini Engkau masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan napas kehidupan Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, ketoklah pintu hati kami, supaya kami dapat mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi renungan kita pada hari ini tertulis dalam Roma 12 ayat 12. Yang berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Teman-teman, sebagai manusia, kita sulit sekali menjadi orang yang sabar. Bisa dikatakan di zaman sekarang yang serba canggih ini, kesabaran adalah sifat yang paling sulit ditemukan dan menjadi suatu hal yang sangat langka, apalagi jika kita sedang mengalami penderitaan atau kesesakan. Tidak sedikit dari kita yang berkata, apakah saya harus disuruh sabar terus? Kan sabar ada batasnya. Kita semua tahu, ketika kita sedang dalam masalah, banyak orang maunya melakukan segala sesuatu serba cepat tanpa pikir panjang dan terburu-buru. Karena itu, kepada jemaat Roma, Paulus menasihati supaya mereka sabar dalam kesesakan. Apa yang dimaksud sabar dalam kesesakan? Sabar dalam kesesakan artinya yaitu ketika kita sedang dalam masalah atau kesulitan atau banyak tantangan atau beban hidup, kita tidak lagi bersungut-sungut atau mengeluh. Namun, kita selalu menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan dan selalu menyerahkan diri penuh kepada Tuhan kita. Semua persoalan yang terjadi, kita pasrahkan kepada Tuhan lewat doa kita. Sabar dalam kesesakan juga berarti kita mau menunggu waktu Tuhan untuk dinyatakan bagi kita. Jadi, kita tidak akan pernah mengambil jalan pintas dan menuruti kemauan diri kita sendiri. Sebaliknya, kita akan rela dan tekun menantikan waktu Tuhan yang terbaik untuk hidup kita tanpa harus mempersoalkan masalah apakah masa penantian itu cepat atau lambat. Daud berkata, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapatkan malu, yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat 3a. Itu adalah salah satu janji Tuhan kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Orang yang sabar menantikan waktu Tuhan, dalam hatinya selalu ada ucapan syukur. Ia mengucap syukur bukan untuk penderitaan atau kesesakan yang sedang menimpanya, tetapi untuk penyertaan dan kasih setianya yang dinyatakan dalam hidup kita. Ketika Tuhan menyertai hidup kita di sepanjang hari, segala perkara dapat kita atasi dan pasti dapat kita lalui. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajar kita untuk selalu bersukacita dalam pengharapan di dalam Tuhan, karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini ada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada manusia melebihi dari kekuatannya. Jadi, kita harus selalu percaya hanya kepada Tuhan. Inti dari renungan kita hari ini adalah kita harus belajar selalu mencukupkan diri dengan berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita dan selalu sabar menantikan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kita akhiri firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Bapa, di mana sampai pada saat ini Kau masih memberkati kami Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Engkau supaya firman yang kami dengar barusan Tuhan dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Bapa untuk selalu sabar dalam kesesakan dan selalu rajin berdoa Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.